Hey, hello guys, hello my Capricorn family. How are you? Aku harap kalian baik-baik aja. So today's video, di video kali ini aku akan membuat reading untuk Capricorn. Energinya hidupmu 1 tahun lagi, hidupmu 1 tahun kemudian. Tapi ini general reading ya guys, jadi gak akan bisa resonate untuk semua orang. Dan ya, energi yang aku tangkap gak akan bisa cocok untuk semua orang. Dan juga bisa juga energi ini sudah terjadi sekarang. Jadi ya, menyesuaikan dengan kondisimu saat ini. Oke? Let's get started. Jadi let's start. Jadi kalian punya 6 kartu tarot di sini. Strength, Eight of Wands, Knight of Wands, the Moon, the Sun, Queen of Pentacles in reverse. Jadi aku merasa kayak di sini energinya strong banget untuk single parent, single mom, untuk intinya aku juga menangkap ini readingnya sangat kuat untuk orang yang pernah ditinggalkan. Bisa mungkin ditinggalkan pasangannya karena mohon maaf meninggal, atau mungkin ditinggalkan karena dihianati. Aku merasa ini strong banget untuk yang aku sebutkan tadi, single parent, single mom, dan orang yang pernah ditinggalkan oleh seseorang. Cuman ini juga bisa untuk kamu yang mungkin gak seperti itu. Jadi ayo kita mulai. Aku akan menjelaskan sebentar. Kalian dapat 3 kartu major arcana di sini. The Moon, the Sun, dan Strength. Jadi mengapa aku merasa kayak ini untuk kamu yang mungkin single mom, single parent, sama yang tadi, intinya kamu yang pernah ditinggalkan pasangan kamu. Karena aku merasa di sini dengan sangat kuat bahwa kamu telah melalui kehidupan yang sangat berat sebelumnya. Kamu pernah mengalami kehilangan di sini, kehilangan orang yang kamu cintai. Aku merasa sangat kuat ya di situ. Jadi kamu adalah pribadi yang kuat. Kamu telah kuat menghadapi tantangan hidup kamu yang sangat berat. Aku merasa kayak ada satu beban di masa lalu kamu yang mungkin gak akan bisa kamu lupakan sampai sekarang. Tapi percayalah, kamu adalah sosok yang kuat di sini. Nah, aku merasa ini energinya untuk ke arah yang single ya. Jadi akan ada seseorang yang datang kepadamu di sini. Orangnya ciri-cirinya kulitnya sawo matang coklat atau gelap gitu, nggak hitam juga sih, tapi intinya ke arah coklat sawo matang. Dan dia tuh sifatnya kalau cowok tuh manly gitu, dia berani. Kalau untuk cewek dia sedikit tomboy. Bukan tomboy sih, kayak ya intinya dia tuh cewek yang tidak suka manja gitu. Dia cewek yang mandiri, dia cewek yang berani. Ini akan datang kepada kamu. Energinya sangat cepat di sini. Akan datang segera ini, aku merasa. Mungkin kurang dari setahun ya. Atau mungkin ini adalah orang yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Intinya kalau cowok tuh energinya cowok banget lah. Manly, berani dia. Dan ya, dia akan datang dalam waktu yang sangat cepat di sini. Dan aku merasa di sini timbul kekhawatiran, timbul kayak perasaan-perasaan curiga. Aku paham kok, kamu pernah merasakan hal-hal yang sulit dalam hidup kamu. Mungkin kamu ditinggalkan, mungkin kamu dihianati, atau mungkin orang yang kamu cintai meninggal dunia. Ya, aku merasa benar-benar perasaan yang berat sih, kayak sehingga kamu akan merasa kayak takut mengulangi rasa sakit hati yang sama, takut bertemu dengan orang yang salah. Kamu juga merasa kayak kamu intinya bertanya-tanya, apakah dia adalah orang yang tepat untuk aku? Aku merasa di situ kayak ada kegalauan. Dan juga tapi
karena di samping the moon ada the sun. The sun kan kartu kebahagiaan tuh, kartu kayak paling positif di tarot. Jadi percayalah bahwa semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kamu akan bisa menjadi bahagia. Dan oh iya, untuk mungkin kalau ini orang yang pernah kamu kenal, orang yang sudah kamu ketahui sebelumnya, mungkin ada di masa lalu kamu, mungkin mantan kamu, tapi dia atau orang itu minta balikan ke kamu. Ini adalah pertanda yang baik untuk rekonsiliasi, artinya pertanda yang baik untuk kembali lagi kepada orang itu. Meskipun kamu merasa sedikit khawatir, curiga, takut di sini, tapi ya itu hanya pikiran kamu saja kan. Kamu nggak tahu sebenarnya orang itu seperti apa. Jadi tetap positive thinking aja di sini. Dan untuk kamu juga di sini, aku merasa mungkin saat ini kamu sedang kesulitan dalam mengatur keuangan ya. Jadi aku merasa kayak ada satu mindset dalam keuangan untuk kamu yang kurang bagus sih di sini. Mungkin kayak kamu tuh kurang memikirkan option keuangan untuk jangka panjang, dan juga mungkin kamu sedikit boros di sini untuk keuangan, sedikit boros sehingga kamu kurang bisa menabung. Jadi mungkin kayak setiap gajian kamu ingin untuk menabung, ingin menyisihkan sebagian pendapatan kamu, tapi kamu mungkin gak bisa karena ada kebutuhan yang mendadak, banyak kebutuhan yang harus kamu tanggung di sini. Tapi percayalah, jika kamu terus berusaha, dan di sini saran untuk kamu adalah hadapi aja sih. Ya mungkin memang berat sih ketika kita harus menyadari bahwa kita tuh kurang bagus dalam mengatur keuangan. Tapi ya, hal yang paling penting ketika kita ingin berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik adalah dengan pertama menyadari dulu sih. Menyadari dari dalam hati kita bahwa ya kita masih punya kekurangan, kita masih belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Dan ketika kita mulai bisa menyadarinya, kita akan bisa melangkah untuk memperbaiki kesalahan kita. Sini aku merasa seperti itu. Option lainnya mungkin ini untuk kamu yang sedang bekerja atau sedang sekolah. Mungkin dalam waktu dekat kamu akan menyelesaikan pendidikan kamu, dan mungkin tahun depan kamu akan pindah lokasi. Bisa pindah lokasi tempat tinggal di sini. Sehingga dengan adanya perubahan itu, dengan adanya perpindahan kamu akan merasa kayak sedikit galau. Mungkin kamu pusing kayak pindah kan membutuhkan banyak banget persiapan. Pindah juga harus harus banyak siapin kekuatan mental gitu. Maksudnya kan mungkin di lokasi lama kamu, di tempat tinggal yang lama kamu sudah nyaman, kamu sudah banyak bertemu dengan orang yang baik di situ. Jadi ketika kamu harus mungkin pindah kerjaan atau mungkin pindah tempat tinggal, kamu akan merasa sedikit bersedih di sini. Tapi percayalah bahwa di balik semua itu, di balik perubahan itu, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu di sini. Bisa juga di sini untuk kamu yang mungkin aku merasa kayak tingkat intuisi kamu tuh dipertajam lagi oleh semesta, sehingga kamu tuh banyak merasa kayak curiga, overthinking, jadi sensitif banget. Di sini the moon sih, aku merasa kayak the moon nih bener-bener ngefek di reading kali ini ya. Jadi perasaan kamu akan lebih sensitif lagi. Cuman gunakanlah intuisi kamu untuk hal-hal yang baik, untuk memikirkan hal-hal yang baik. Intuisi memang bisa berjalan ke arah curiga. Dia bisa aja loh, misalkan membuat kamu tahu tentang karakter licik seseorang. Mungkin intuisi juga bisa berguna untuk ketika kamu ingin mengetahui apakah orang itu baik untuk kamu atau tidak. Cuman kalau ada demu di sini, intinya tetap gunakan intuisi kamu dengan baik, dan jangan biarkan perasaan kamu mengendalikan dirimu. Jangan biarkan kamu jadi galau, overthinking, jadi curigaan, emosional dengan orang lain di sini. Itu sih. Kalau keuangan memang
kamu masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Mungkin gaya hidup kamu harus diminimalis lagi agar kamu bisa menabung. Tapi kalau memang kamu merasa fine aja, kayak oh nggak apa-apa lah, aku ada uang segini, aku akan beliin ini, dan mungkin kamu nggak ada keinginan untuk menabung, ya itu kebebasan kamu sih. Balik lagi ke kamu lagi, ke dirimu sendiri di sini. Kalau untuk romance tadi ada orang yang akan datang ya, orangnya dia cepat bertindak di sini. Ibaratkan mungkin kayak kalau dia baru kenal kamu ya, dia tuh akan langsung aja ke arah yang serius gitu. Dia tuh action oriented, dia tuh cepat bertindak, cepat intinya cepat lah. Mungkin ingin langsung menikah dengan kamu, dia tuh orangnya kayak gitu. Oke, let's jump into the romance card. Kalian dapat 4 kartu romance di sini. Worth waiting for, religious factors, very soon, and attractions. Jadi aku merasa kayak di sini ada beberapa tipe ya. Ini general reading, jadi gak akan cocok untuk semua orang ya. Untuk romance-nya, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Mungkin aku merasa ini untuk kayak yang tadi, single parents, single mom, terus juga untuk kamu yang mungkin saat ini single, intinya single sih. Mungkin kamu akan merasa sedikit khawatir, cemas di sini. Apakah aku akan menemukan orang yang tepat untuk aku? Tapi percayalah, divine timing, Tuhan gak akan salah dalam menentukan waktu yang tepat. Pasti kamu akan menemukan jodoh kamu, orang yang tepat untuk kamu. Jadi jangan galau lagi ya, karena di sini jelas kok. Jangan galau lagi, urusan waktu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Jadi tetaplah bersabar untuk menunggu jodoh kamu. 2. Religious factors. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang cintanya terhalang oleh aspek religius, aspek agama, aspek kepercayaan, dan semua balik lagi ke kamu. Kalau dalam pandangan spiritual tuh agama kan hanya beberapa jalur yang berbeda, tapi intinya sama, untuk menyembah Tuhan. Kalau kalian spiritual, mungkin agama bukan hal yang terlalu menjadi masalah ya, tapi untuk kalian yang mungkin terlahir dan tinggal di lokasi, di tempat tinggal yang memang benar-benar religius banget, mungkin akan menjadi sedikit masalah di sini. Jadi pertimbangkan matang-matang. Mungkin kamu mencintai dia, tapi ketika kamu harus memilih dia, mungkin ada konflik di keluarga kamu. Jadi kamu harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang. Atau juga mungkin di sini kayak gini, mungkin kamu adalah orang yang sangat beragama, agamis dari kecil, dan kamu ketemu orang yang kamu cintai adalah orang yang mungkin tidak rajin beribadah, orang yang secara religius tuh kurang gitu. Mungkin itu akan menjadi sedikit kendala untuk kamu. Dan next kita punya very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Sangat cepat ya, aku merasa dengan sangat terkait dengan sosok tadi, the Knight of Wands, yang akan datang dengan cepat kepada kamu. Jadi dia memang kayak benar-benar ingin menikah dengan kamu. Kalau nggak menikah, mungkin dia benar-benar ingin kayak seriusan dengan kamu, meskipun dia tuh baru kenal sama kamu. Tapi ya di sini pun kamu harus dengan pasti, dengan jelas, dengan tegas memutuskan orang itu. Maksudnya apa ya? Memutuskan, intinya mengambil keputusan sih. Kan orang itu ingin tuh seriusan dengan kamu. Orang itu juga datang dengan cepat. Dia tuh sangat mencintai kamu lah, intinya kayak saking cintanya tuh pengen cepet-cepet aja lah langsung menikah dengan kamu. Jadi pertimbangkan lagi kepada aspek internal kamu. Sudah siapkah kamu menerima orang itu? Sudah siapkah kamu memulai hal yang baru?
memulai hubungan baru dengan orang itu. Kalau kamu belum siap, cepatlah putuskan kepada dia apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin lanjut atau mungkin kamu ingin berhenti sebentar, maksudnya kamu ingin fokus dengan dirimu dulu. Intinya cepatlah untuk mengambil keputusan. Dan terakhir, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu akan merasa kayak ada attraction di sini, rasa kayak ketertarikan dengan orang lain, dengan orang yang kamu cintai di sini. Mungkin yang kamu yang lama gak merasakan jatuh cinta, kamu akan mulai merasakan tertarik lagi, kayak hatimu tuh akan merasa kayak ada api cinta gitu. Intinya kamu akan menemukan suatu perasaan yang dimana kamu akan merasa berbunga-bunga lagi, playful lagi, hidup terasa lebih mudah lagi. Situ sih ya. Oh iya, BDW tentang attraction, tentang menarik orang, aku mau ngasih sedikit pendapat aku ya, saran sedikit. Jadi untuk kamu yang mungkin pernah terjebak dalam hubungan karmik, toxic gitu, kamu harus healing dulu sebelum kamu memulai relationship. Healing di sini artinya benar-benar memaafkan keadaan kamu, benar-benar melepaskan segala masa lalu kamu, melepaskan hal-hal negatif, perasaan negatif kamu di masa lalu. Mungkin berat ya, ketika kamu gagal dalam urusan rumah tangga, ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai, ketika kamu dikhianati, pasti sakit hati banget sih. Cuman demi kebaikan kamu, maafkanlah semua masa lalu kamu di sini. Kamu harus belajar untuk menjadi orang yang baru, belajar untuk menerima orang baru tersebut. Intinya harus detach, benar-benar hilangin perasaan rasa sakit hati kamu. Baru ketika kamu sudah sembuh, kamu bisa memulai hubungan yang baru. Karena kalau enggak, kamu tak akan menarik hubungan atau orang yang toksik lagi, hubungan yang tidak sehat untuk kamu. Intinya kamu harus bisa healing dulu sih. Oke, untuk romansnya itu aja. Lanjut, kita punya oracle card. Jadi kamu punya 5 kartu oracle. Befriend the world, polarize, gratitude again, unstick the stuck, creator, alchemy, and celebrate your wins. Jadi aku merasa kayak di sini seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa kalian telah melewati hal-hal sulit. Kalian tuh seseorang yang mungkin ya, kalau dalam urusan keluarga pernah mengalami broken home, dalam urusan percintaan kamu pernah merasa sakit hati, ditinggalkan, dikhianati. Untuk urusan kayak pertemanan, mungkin kamu pernah disakiti, ditusuk dari belakang oleh kawan kamu. Atau mungkin untuk bisnis ya, pernah kayak gagal dalam bisnis. Jadi percayalah, Tuhan tahu kok bahwa hidup kamu tuh gak mudah, tapi kamu tuh kuat di sini. Jadi bertemanlah dengan duniamu yang seperti itu. Bertemanlah dengan dunia yang gak akan selalu mudah, dengan dunia yang gak akan selalu mulus. Dunia itu bergelombang, polarized. Jadi kadang ada naik, kadang ada turun. Ketika kita turun pun kita gak akan di bawah terus kan. Kondisi kita pun gak akan yang di bawah terus, yang jelek terus. Kamu bisa kok bangkit, oke? Intinya lebih berteman aja sih, understand, pahami aja bahwa dunia itu gak akan selamanya indah. Dan selanjutnya, gratitude again, bersyukur lagi. Banyak-banyakin bersyukur ya, karena kayak yang tadi sih, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang berat dalam hidup kita, tapi dengan bersyukur mungkin kita akan lebih bisa fokus ke arah hal-hal yang membuat kita bahagia. Dengan bersyukur kita akan sering diingatkan dengan karunia Tuhan, dengan berkah Tuhan. Jadi mungkin ya, kita ambil dari sudut pandang yang positif. Ketika kita mengalami mungkin kayak tadi, kita dipertemukan dengan mungkin sahabat kita yang ternyata mereka tuh orangnya bermuka dua, menusuk kita dari belakang, dan kita dijauhkan dari dia. Ya, kita harus bersyukur di situ.
Karena Tuhan menjauhkan kita dari orang seperti itu. Karena Tuhan pasti mempunyai orang yang lebih baik untuk kita. Kita dijauhkan dari situasi yang bahaya, yang membahayakan kita, dimana ketika kita terus bersama dengan orang itu, mungkin kita hanya akan merasa negatif. Kita akan merasa sakit hati terus. Jadi bersyukurlah, karena dibalik semua hal yang sulit, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin kadang kita gak menyadarinya. Mungkin kita lebih merasa mikir ke arah sudut pandang yang, kenapa sih Tuhan jauhin aku dari pasangan aku kayak gini? Kenapa sih rumah tangga aku berantakan? Kenapa sih aku harus kayak gini? Intinya mungkin ya kalian pernah mengalami itu. Cuman percayalah bahwa daripada kamu lama-lama menghabiskan waktu dengan orang atau teman yang hanya akan membuat kamu sakit hati, yang hanya toksik gitu, menyerap energi positif kamu, akhirnya Tuhan menyuruh kamu, mengarahkan kamu untuk jauh dari orang dan situasi itu. Jadi tetap bersyukurlah, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Dan selanjutnya Unstick the Stuck dan Creator Alchemy. Aku merasa di sini kayak ini dua kartu pasangan gitu. Artinya apa? Mungkin saat ini kamu merasa kayak stuck, kamu bingung untuk melangkah, kemana kamu harus melangkah. Dan juga karena di sini aku merasa bahwa ada banyak banget yang kamu ingin lakukan, ada banyak hal yang ingin kamu capai di sini. Jadi kamu bisa kok keluar dari zona nyaman kamu. Kamu bisa keluar dari perasaan kayak terjebak, perasaan bosan. Kamu bisa kok mencapai mimpi kamu. Creator Alchemy itu keren banget. Alchemy itu adalah seseorang yang bisa mengubah udara, mengubah sesuatu hal yang tidak ada menjadi emas, menjadi hal yang berharga. Jadi kamu bisa kok mentransformasi keadaan kamu yang saat ini mungkin terasa biasa-biasa aja, keadaan kamu yang terasa membosankan, tak berwarna, kamu bisa merubahnya menjadi hal yang indah di sini. Nah, mungkin untuk Unstick the Stuck juga kayak tadi kan muncul Air of Wands, Knight of Wands. Jadi mungkin untuk kamu yang merasa kayak mungkin pekerjaan kamu saat ini membosankan, bosan, dalam waktu 1 tahun kamu akan mendapat kesempatan untuk keluar dari zona nyaman di sini, mendapat kesempatan untuk pindah lokasi, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sini. Dan terakhir untuk kamu Capricorn, celebrate your wins, rayakan kemenangan-kemenangan kamu. Jadi aku merasa kayak lebih ke arah untuk kamu ya. Di sini nggak berarti bahwa kamu harus ikut kompetisi dulu untuk menang, tapi kayak lebih ke arah celebration, merayakan hal-hal indah, hal-hal kecil di hidup kamu yang membuat kamu bahagia. Coba deh rayakan dengan orang yang kamu sayangi. Mungkin untuk kamu yang single mom, single parents, rayakan dengan anak-anak kamu. Dan ya, intinya hargailah momen-momen berharga dengan orang yang kamu cintai, karena hidup itu cuma sekali kan. Dan menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai adalah hal yang sangat berharga. Oke? Jadi terus happy dan enjoy untuk Capricorn. Dan ya, jangan banyak overthinking, jangan banyak curiga dengan orang lain, karena teruslah berdoa agar kamu dipertemukan dengan orang yang tepat untuk kamu. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Aku harap kalian suka video ini. Dan ya, jika kalian suka, please like, subscribe, and comment. Please comment. Entah kamu mau curhat, atau kamu mau cerita tentang kisah kamu, atau mungkin kamu punya saran tentang video apa yang akan aku buat, please komen di bawah aja. I love it, aku suka banget. Dan ya, see you in my next video.